Hai, jumpa lagi bersama saya di channel B Lobster Farm. Kali ini saya akan menayangkan video tentang simulasi waktu mulai saat kita pertama kali memelihara lobster air tawar sampai usia panen. Berapa banyak waktu yang dibutuhkan? Simak terus di video ini. Tapi sebelumnya jangan lupa untuk di-subscribe untuk terus mendukung channel ini sehingga akan selalu menayangkan tayangan tentang budidaya lobster air tawar. Yuk simak videonya. Ya, jumpa lagi sahabat lobster semuanya. Kali ini saya akan coba menjelaskan skema waktu yang dibutuhkan dalam budidaya lobster air tawar, khususnya bagi kita yang coba memulai skala rumahan. Dengan sampel saya ambil di sini komposisi indukan itu ada 2 set. Nah, biasanya kita untuk skala rumahan yang pertama mau terjun di budidaya ini, biasanya kita cenderung mengambil indukan sebanyak 2 set atau dengan komposisi jantan 8 ekor dan betina 12 ekor. Nah, tabel ini nanti saya akan menjelaskan sehingga mungkin kita semua bisa mendapatkan gambaran seperti apa waktu yang diperlukan, dan ada nanti gambaran kapan kita bisa mencapai usia panen burayak, kapan kita bisa mencapai usia panen indukan, bahkan sampai kebutuhan-kebutuhan yang dilahirkan dari berkembangnya budidaya kita itu sendiri. Nah, untuk saat ini saya mau menyampaikan bahwa tabel ini bukan merupakan standarisasi yang baku. Tabel ini bukan merupakan hal yang mutlak atau paten yang berlaku di dalam budidaya lobster air tawar, tetapi ini adalah simulasi yang coba saya buat berdasarkan pengalaman yang saya alami selama budidaya lobster air tawar. Jadi bisa saja di dalam prakteknya yang budidaya rekan-rekan sekalian itu berbeda atau bahkan lebih maksimal dari tabel simulasi yang saya sampaikan ini. Baiklah, kita mulai saja. Untuk yang pertama bisa kita lihat, saya coba mengambil sampel atau komposisi indukan sebagai starting budidaya kita itu dengan 2 set indukan. Nah, biasanya satu set itu terdiri dari 4 jantan dan 6 betina, atau juga ada yang biasa 3 jantan dan 5 betina, tapi saya ambil yang maksimal di penjual indukan biasanya 4 jantan dan 6 betina mungkin sudah termasuk bonus. Nah, ketika ada 2 set yang kita mulai, berarti komposisi jantan di sini ada 8 dan komposisi betina itu ada 12 ekor. Nah, kemudian ada persentase bertelur yang saya coba masukkan di sini. Dari indukan kita untuk satu periode bertelur pertama itu sebesar 30% dari jumlah betina. Kemudian persentase rata-rata jumlah telur, artinya ini juga tidak mutlak. Saya coba mengambil di sini di angka 125 karena pengalaman-pengalaman orang berbeda, ada yang sampai 200, ada yang hanya 50 atau 75. Saya kira itu semua nanti akan bisa kita atur atau akan kita bisa maksimalkan di bagaimana teknik budidaya kita sehingga bisa mencapai jumlah telur yang maksimal. Olehnya saat ini saya coba mengambil di angka 125 butir telur per ekor indukan. Kemudian di sini juga ini masih menjadi perdebatan karena berbeda pula hasil yang didapatkan dari daya tahan hidup atau kemampuan hidup atau survival rate-nya lobster air tawar itu sendiri, karena jangka waktu hidupnya yang panjang sehingga siklus hidup itu banyak membuka peluang kematian bulan demi bulan, hari demi hari, bahkan dia
atau lobster air tawar itu harus selalu melalui proses molting, sehingga banyak resiko yang ada di dalamnya. Olehnya di sini mungkin saya mengambil 50-50 atau 50% aja. Mungkin ada yang di bawah dan bahkan mungkin ada yang di atas dari kemampuan hidup ini. Sekali lagi ini hanya simulasi yang coba saya buat. Kemudian di dalam tabel ini terdapat tahapan budidaya. Kemudian ini kita berbicara soal waktu, range waktu yang kita butuhkan dalam satu periode. Yang pertama di sini ada penyiapan kolam. Di dalam penyiapan kolam, saya mengambil di bulan pertama itu anggaplah di minggu pertama, atau bisa saja dia dimundur di sini. Sebelum indukan datang, sudah pasti kita sudah melakukan penyiapan kolam. Nah, untuk kolam yang kita siapkan dengan starting di 2 set indukan, komposisi ini cukup untuk di kolam sederhana dengan ukuran 1x2 meter. Itu sudah bisa kita lakukan budidaya lobster air tawar. Nah, untuk sampel kolam itu kita anggap di kolam 1x2 meter dengan komposisi di dalamnya terdapat 20 ekor, dan tentunya di dalam kolam itu sudah kita persiapkan secara matang air, kemudian shelter, dan aerasinya sampai dengan pompa dan sirkulasi atau filternya. Itu yang pertama, tahap penyiapan kolam. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap adaptasi. Nah, di dalam tahap adaptasi yang saya maksud di sini adalah bagaimana ketika lobster itu baru datang di kolam kita, pasti akan mengalami waktu adaptasi. Nah, inilah yang seringkali menjadi kendala dari pembudidaya pemula, di mana selalu mengalami kegagalan dalam tahap adaptasi. Nah, di tahap adaptasi ini juga ada banyak poin penting yang harus diperhatikan. Apa saja? Ya, termasuk dari mana sumber indukan kita, termasuk kualitas indukan kita, termasuk waktu pengiriman. Itu semua akan mempengaruhi tahap adaptasi ketika lobster kita masukkan dengan di kolam kita. Termasuk juga salah satunya adalah bagaimana cara aklimasi ketika lobsternya baru tiba, kemudian penyesuaian dengan air. Nah, semuanya itu saya kira sudah banyak beredar teknik-teknik yang baik untuk bisa kita terapkan, sehingga saya mengambil range waktunya di bulan pertama ketika lobster itu sampai adalah menjadi masa adaptasi lobster itu sendiri. Di 2 minggu pertama sangat rawan, kemudian minggu ketiga dan minggu keempat, kalau ini sudah berhasil, berarti yang bertahan di dalam kolam kita tidak ada angka kematian. Misalnya saya tetap menganggap komposisi ini masih tetap di bulan pertama. Kemudian tahapan atau periode yang ketiga yaitu periode bertelur tahap 1. Nah, kenapa saya masukkan di sini tahap 1? Maksud saya adalah seperti ini. Jadi, kalau kita memiliki 12 indukan betina, berarti bisa jadi tidak secara sekaligus 12 ekor itu bertelur secara sekaligus. Artinya mungkin separuhnya atau 50% dari indukan betina kita. Nah, di sini kan saya mengambil untuk periode bertelurnya dengan persentase hanya 30%, karena kita tidak mengetahui indukan kita yang baru datang apakah benar-benar belum pernah bertelur, atau bahkan mungkin baru habis bertelur sehingga dia membutuhkan waktu atau masa lagi untuk bertelur kembali. Makanya saya coba mengambil di angka terendah sebesar 30%. Nah, periode bertelur tahap 1 dengan jumlah 30% dari jumlah betina itu sekitar 4 ekor. Jadi sekitar 4 ekor setelah melalui masa adaptasi di bulan pertama. Di bulan kedua itu kita sudah bisa mendapatkan di minggu ketiga ada indukan kita yang bertelur. Nah, ketika kita sudah mendapatkan indukan betina yang bertelur, secara otomatis di sini kita sudah harus
tersedia kolam karantina atau tetas massal untuk indukan bertelur. Nah, ini kebutuhan satu. Artinya dari kolam indukan kita, pemijahan yang tadinya hanya satu, di bulan kedua kita sudah membutuhkan satu kolam lagi untuk kolam karantina atau tetas massal. Nah, berdasarkan pengalaman saya, kalau 4 ekor bertelur itu masih bisa kita siapkan di kolam 1x2 dengan tetas massal ataupun dimasukkan ke dalam box karantina. Itu masih memadai dan masih bisa kita lakukan hal seperti itu. Nanti mungkin untuk teknik juga bagaimana memelihara indukan bertelur juga banyak sudah beredar teknik-tekniknya yang cukup berhasil. Kemudian di sini jadi sekali lagi saya mengambil periode bertelur tahap 1 itu di bulan kedua. Nah, bisa saja dia di minggu keempat atau minggu ketiga atau bahkan lewat. Tapi berangkat dari keberhasilan adaptasi tadi selama 1 bulan, 1 bulan itu kita pelihara mungkin mengalami masa molting di sini dan sudah saatnya bertelur. Dengan komposisi 30%, kita sudah bisa mendapatkan 4 ekor indukan yang bertelur. Nah, kemudian di sini ada panen anakan tahap 1. Panen anakan tahap 1 dengan waktu saya ambil ya masa bertelur sekitar 1,5 bulan atau 48 hari atau 50 hari. Jadi kira-kira kalau di sini startingnya ada bertelur, kemudian ini waktu 1 bulan dilewati untuk mengerami telurnya. Nah, di bulan keempat, sekitar minggu pertama dan minggu kedua, itu kita sudah memiliki anakan atau indukan yang bertelur atau memiliki burayak. Dari katakanlah 4 ekor indukan tadi, dengan persentase rata-rata jumlah telur per indukan itu 125 ekor, dikalikan 4, maka di bulan keempat kita sudah memiliki burayak sebesar 450 ekor. Nah, ini juga burayak sebesar 450 ekor ini tentunya di sini sudah kita juga membutuhkan bagaimana penanganan burayak. Nah, tadi kita sudah memiliki burayak sebesar 450 ekor. Di sini saya belum menampilkan untuk kebutuhan kolam burayak. Sebab apa? Sebab saya menganggap di kolam burayak tadi, kolam penetasan atau karantina massal tadi, saya masih bisa memelihara burayak selama usia kurang lebih 1 bulan dengan kepadatan 450 ekor. Jadi indukan tadi yang selesai menetas saya kembalikan ke kolam pemijahan, dan kolam penetasan tadi tetap saya pakai untuk memelihara burayak tadi sampai dengan pembesaran maksimal, tingkat kepadatan maksimal atau usia dan size masih maksimal di kolam itu. Kurang lebih 1 sampai dengan ukuran 1 inci masih bisa kita gunakan. Kemudian dari 450 ekor tadi kita punya PR untuk membesarkan. Nah, di sini adalah poin penting kita, bagaimana pembesaran daripada burayak, karena burayak di saat ini belum bisa kita langsung jual. Paling tidak kita pelihara sampai ukuran 1 inci. Makanya di sini di dalam skema pembesaran yang saya ambil dari bulan keempat sampai bulan ke-10 atau selama 6 bulan itu, bisa kita melakukan tahapan panen untuk penjualan bibit. Dari 450 ekor tadi, tentunya di bulan ke-5 selama kurang lebih 1,5 bulan atau 2 bulan kita sudah bisa panen atau jual bibit 1 inci up. Kemudian di sini di bulan ke-7 juga kita sudah bisa menjual bibit ukuran 2 inci up, dan begitu seterusnya. Nah, di masa pembesaran ini adalah masa pilihan bagi kita sebagai pembudidaya pemula. Apakah kita berjuang untuk membesarkan anakan di tahap 1 tadi, atau kita sistem panen singkat. Misalnya ketika sudah mencapai ukuran kebutuhan bibit, kita bisa menjualnya, tetapi mungkin masing-masing ada pilihan di
kita sendiri. Kemudian di sini ada bagian panen, indukan, dan konsumsi. Nah, ketika masa pemeliharaan burayak tadi, kita akan besarkan terus-menerus di ukuran pertengahan 2 inci atau 1 inci up tadi itu, kita juga sudah membutuhkan satu kolam pembesaran. Mohon maaf, di sini saya tidak tulis. Di sini kita sudah butuh satu kolam pembesaran kalau kita mau melanjutkan untuk membesarkan. Misalnya ini kita tidak menjual di waktu yang sini, kita sudah butuh kolam pembesaran yang kita sesuaikan dengan jumlah burayak yang akan kita besarkan. Kemudian inilah masa pembesaran yang ada. Saya estimasi kira-kira 6 bulan sampai ke usia 3 inci up atau 4 inci kalau itu pemeliharaan kita maksimal. Dan ini pun kalau kita berdasarkan simulasi tadi, 450 ekor dengan daya kemampuan hidup 50%, yang bertahan itu hanya tinggal 225 ekor sampai dengan 6 bulan masa kita pelihara. Nah, syukur-syukur kalau kita manajemen dengan baik, 450 ekor kita tingkatkan kemampuan hidup ini, maka di sini kita bisa memiliki hasil yang maksimal. Dah, inilah gambaran yang saya coba tampilkan untuk kita semua, dimana inilah skema waktu yang dibutuhkan sebagai pembudidaya pemula yang mulai untuk berbudidaya dengan 2 set indukan atau 20 ekor. Nah, pilihannya adalah di rencana kita masing-masing. Kalau mungkin ada yang hanya untuk target penjualan bibit, kemudian ada yang target untuk mencetak indukan misalnya, atau ada yang memang belum menjual sama sekali, bersabar dengan 2 set indukan sampai dengan waktu yang begitu panjang ini, cukup bersabar untuk bisa mencetak indukan dan mungkin punya planning bisnis yang lainnya. Setelah mencetak indukan akan membuka lahan budidaya yang besar. Itu ada pilihannya di diri kita masing-masing. Tetapi sekali lagi, kalau kita starting dengan 2 set indukan, inilah hasil yang akan kita dapatkan, dan kita tidak bisa berpikir untuk menjadikan dengan start 2 set indukan dengan hasil yang sangat muluk-muluk atau yang besar. Misalnya 225 ekor, kalau dalam 1 kilo itu terdapat 20 ekor misalnya, berarti panen kita untuk di akhir hanya sekitar 11 kilo. Nah, kalau katakanlah 125.000 per kilo, itu kita bisa mendapatkan rupiah sebesar 1.400.000 rupiah. Nah, inilah yang kita dapatkan dengan simulasi seperti ini selama 10 bulan budidaya kita dari awal. Nah, ketika kita melihat gambaran ini, mungkin bisa menjadi gambaran bagi kita semua pilihan-pilihan apa yang akan kita buat dengan starting 2 set. Apakah sekedar mencari pengalaman atau batu loncatan untuk melakukannya dengan lebih besar, atau menjadikannya ini sebagai hobi dan benar-benar sampingan sampai pada waktunya dengan kesabaran kita akan membuat dia menjadi suatu bisnis yang besar. Tetapi memang budidaya lobster air tawar itu menuntut kita untuk selalu tekun dan bersabar sehingga kita bisa mendapatkan hasil yang maksimal. Nah, sekali lagi saya mau sampaikan bahwa skema ini bukan sesuatu yang mutlak. Ini masih menggambarkan tentang satu periode bertelur. Nah, bisa jadi ada periode kedua di bulan keempat ini, kan tadi bertelur. Bulan ini tahapan bertelur. Bisa jadi bulan berikutnya di bulan ketiga ini 30% lagi bertelur. Sehingga proses ini berulang dan
di bulan di ujung itu kita punya masa panen yang bisa setiap bulan seperti itu. Ini saya mengambil sampelnya adalah satu periode dengan estimasi persentase bertelur 30%. Tentunya masih ada 70% lagi yang kita harapkan bertelur di masa-masa yang berdekatan seperti itu, sehingga selisih 3 bulan kita bisa menghasilkan sekitar 675 ekor, atau ini dikali 3. Itu mungkin yang menjadi gambaran dari saya. Sebagai ilustrasi singkat, saya coba menyusun simulasi ini sehingga kita punya gambaran langkah apa yang akan kita ambil sebagai pembudidaya lobster air tawar. Olehnya mungkin tidak jarang kita melihat skala bisnis dari budidaya lobster air tawar itu sendiri punya segmen masing-masing, dan memang tidak heran kalau melihat simulasi ini sangat sulit untuk pembudidaya dengan skala kecil menghasilkan atau mencetak hasil panen yang besar untuk dijual secara massal, bahkan mungkin untuk diekspor. Nah, mudah-mudahan dari apa yang saya sampaikan ini menjadi kerangka kita untuk berpikir mengambil keputusan dalam memulai budidaya lobster air tawar. Apakah kita memulai dengan 2 set hanya untuk starting sebagai awal pembelajaran untuk mencari pengalaman, atau hanya sekedar hobi dan sampingan sebagai hiburan di samping rumah, atau benar-benar kita konsentrasi untuk melaksanakan budidaya lobster air tawar dengan tujuan bisnis dan hasil panen yang besar. Dari simulasi ini nanti bisa kita bisa kita perhitungkan kemudian seperti apa target kita. Dari output ini kita bisa menentukan jumlah indukan sebagai starting kita, sehingga kita bisa mendapatkan tujuan yang kita harapkan. Sekali lagi, ini pun sangat berpengaruh ketika kita mempunyai komposisi indukan yang sedikit. Persentase bertelur untuk periode pertamanya juga pasti akan kecil, karena ya itu tadi, komposisi indukan kita kecil. Nah, kalau ini semakin kita besarkan atau kita starting dengan indukan yang banyak, pasti di awal kita mendapatkan hasil atau komposisi persentase bertelurnya juga akan lebih besar, dan bahkan mungkin setiap bulan atau setiap minggu kita bisa panen indukan yang bertelur. Seperti itulah gambaran yang coba saya sampaikan di video saya kali ini. Ini semoga semuanya bisa bermanfaat, dan mungkin kalau ada yang membutuhkan tabel simulasi ini, nanti saya coba sertakan linknya di deskripsi dan bisa teman-teman download secara gratis. Oke, itu saja dari saya. Semoga bermanfaat. Semoga kita sukses dalam budidaya lobster air tawar, dan semangat maju terus. Sabar adalah kunci dari kesuksesan. Oke, salam capit.